Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Karyanti, Unit 24 dari kelas Data Misi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada modul 4 dan 5 yaitu tentang data pre-processing dan classification tree. Soalnya sendiri yaitu ulangi tahap klasifikasi menggunakan dataset wine 5 Indian diabetes, breast cancer. Hitunglah akurasi berdasarkan confusion matrix dengan presentasi data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, ulangi tahap classification itu seperti pada kode berikut. Nah, saja di sini kita juga akan mengimplementasikan modul 4 yaitu data pre-processing. Langsung saja, sebelum memulai kita import dulu library yang diperlukan yaitu import NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scalar, kemudian import trend test split, kemudian import data yang diperlukan yaitu load point dan load breast cancer, kemudian import confusion matrix, decision tree classification, actually score, import data set, dan tree. Oke, lanjut langsung pada data wine. Load data wine kita tampung pada variabel data wine. Kemudian data wine yang telah kita load dimasukkan dalam data frame. Nah, untuk menampilkan feature name dengan menggunakan data wine.feature name, untuk menampilkan data shape-nya dengan wine.shape, kemudian untuk menampilkan data set-nya kita tampilkan hanya 5 data teratas dengan .date. Jika di run hasilnya seperti ini. Ini merupakan feature name dari data wine, yaitu ada alkohol dan sebagainya. Kemudian sets dari data wine itu ada 178 baris dan 13 kolom. Tampilan dari data wine itu seperti berikut. Nah, ini kan kolomnya masih dalam bentuk index range kan 0 sampai 12. Nah, kita ubah kolomnya tersebut dengan nama yang ada pada feature names data wine. Yaitu dengan menampung feature name data wine-nya ke dalam variabel fitur. Kemudian kita rename kolom data wine yang ke-0 dengan fitur name yang sudah ditampung dalam variabel fitur. Begitupun pada indeks-indeks lainnya. Dan hasilnya seperti ini. Maka kalau outputnya seperti ini itu pembacaannya lebih mudah. Selanjutnya kita lihat info dari data wine dengan format wine.info. Nah, di sini tipe data wine, data tipenya itu sudah fruit semuanya, sudah ada null. Kemudian kita cek data not null. Apabila ada data not null, kita handle nanti, yaitu dengan when.isNull.sum. Nah, sum ini total data nullnya itu berapa. Nah, outputnya itu tidak ada data null di step kolomnya. Kemudian kita handling data duplicate-nya yaitu dengan when.duplicate.sum. Outputnya dari data when tidak ada data yang duplikat. Kemudian melihat data yang outlier dengan black spot. Di sini buat perulangan sepanjang range feature name yaitu seluruh kolom di data wine. Kemudian dilakukan block spot setiap kolomnya secara berulang. Kemudian ditampilkan. Tapi di run hasilnya seperti ini. Ada beberapa data yang sudah tidak ada data yang outlier dan ada beberapa kolom yang memiliki data outlier.
Nah, tadi kan di jawaban ada beberapa kolom yang memiliki data outlier. Nah, kita buat fungsi delete outlier untuk menghapus data outlier yang ingin dihapus. Di sini fungsi delete outlier dengan parameter df itu data frame-nya nanti bisa data when, bisa data prima Indian geometer dan data breast cancer. Kemudian Q1 itu nilai kuantilnya yang pertama dan Q3 itu nilai kuantil yang kedua. Dan IHR ini interquantile range formulanya itu Q3 dikurangi Q1. Kemudian untuk mencari nilai minimum dari interquantile range itu dengan formula Q1 dikurang. Untuk mencari nilai minimum dari interquantile range itu dengan formula Q1 dikurangi 1,5 ini konstanta untuk menemukan outlier, kemudian dikali dengan nilai interquantile range. Kemudian untuk mencari nilai maksimumnya itu dengan Q3 ditambah konstantanya dikali nilai dari interquantile range. Selanjutnya fungsi delete outlier ini akan mengembalikan nilai data frame setelah dihapus data yang outlier. Untuk menghapus data outlier pada data one, tinggal menghitung nilai kuantil pertama yaitu dengan data one, kemudian list dari kolom yang memiliki data outlier dengan kuantil yang pertama itu 0,25 dan ketiga itu kuantilnya 0,75. Kemudian untuk delete outliernya tinggal memanggil fungsi delete outlier dengan parameter when, satunya yang sudah dideklarasi di atas dan ketiga yang sudah dideklarasi ini. Setelah delete outlier, kita cek kembali apakah seluruh kolomnya itu masih ada data yang outlier. Dan fungsinya sama untuk dengan sebelumnya, yaitu dengan build plot. Dan hasilnya seperti ini, sudah tidak ada data yang outlier. Ketika sudah tidak ada data yang outlier, kita lanjut pada proses selanjutnya, yaitu proses modelingnya. Di sini saya buat fungsi TSD yang nantinya itu bisa digunakan untuk data Y maupun data prima Indian geometer maupun breast cancer. Data test dengan parameter size-nya itu nanti pembagian data testingnya 20%, 30%, 40% tadi. Kemudian split data testing maupun data trainingnya dengan value dengan nilai X, Y, kemudian text size-nya itu size yang ingin data testing yang ingin di size dengan jumlah berapa, kemudian random state sama dengan 100 untuk melatih algoritmanya supaya terlatih. Kemudian tampung fungsi decision tree classification dalam variabel classification CLSF. Kemudian CLSF split ini
untuk menampung library yang sudah dideklarasikan sebelumnya, yaitu charge F dengan nilai X train dan Y train. X train nanti itu yang sudah dideklarasikan di atas ini. Selanjutnya untuk menampilkan data tesnya itu dengan memanggil ypredict, kemudian untuk confusion matrix itu menampilkannya dengan confusion matrix dengan nilai y-test dan y-prediction. Kemudian untuk menampilkan actual score-nya yaitu dengan format actual score dengan nilai data test dan y-predict. Kemudian saya tadi di plot tree-nya dengan tree.plot3. Kemudian test representation ini untuk bentuk gambar dari plotnya itu bisa dibaca dalam berupa teks. Sekarang selanjutnya pada data when X ini itu menampung nilai value seluruh baris dari kolom 0 sampai kolom 13. Kemudian Y itu menampung nilai target ataupun data target atau bisa disebut kelas tujuannya. Kemudian untuk menampilkan data testing dengan presentase. Kemudian untuk menampilkan data testing dengan presentase 20%, kita tinggal memanggil fungsi TST yang sudah dideklarasikan sebelumnya dengan parameter 0,2. 0,2 itu maksudnya 20% nanti. Nah, hasilnya seperti ini, bahwa data testing 20% itu kelasnya dari kelas 0 sampai kelas 2. Kemudian confusion matrixnya itu matriks 3x3, yang mana baris pertama itu 8 data benar dari 8, kemudian baris kedua itu 11 data benar dari data 15, kemudian baris ketiga itu 9 data benar dari 13 data. Kemudian akurasi skornya itu sebanyak 0,78 atau 78%. Kemudian untuk blogspot-nya tadi seperti ini, dan untuk membaca dari fiturnya sendiri itu seperti ini. Fitur 12, jika dia masuk fitur 12 namun masih kurang dari sama dengan 755, maka akan masuk ke dalam fitur 6. Ketika masuk dalam fitur 6 masih kurang dari sama dengan 1,29, maka akan masuk ke dalam fitur 10. Namun apabila di fitur 10 datanya masih kurang dari sama dengan 1, maka akan masuk pada kelas 2. Begitupun membaca data lainnya. Oke, selanjutnya yang data testing presentase 30%, yaitu dengan memanggil fungsi TST dengan parameter 0,3. Nah, data test dengan presentasi 30% itu juga sama, yaitu dengan kelas 0 sampai kelas 2. Dan confusion matrixnya seperti berikut, yaitu baris pertama 14 data benar, kemudian
Baris kedua, 15 data benar dari 19 data. Kemudian baris ketiga, 16 data benar dari 21 data. Akurasi skornya itu sebesar 0,83 atau 83%. Kemudian cara bacanya itu seperti tadi ya. Apabila ketika masuk section 12 nilainya masih kurang dari sama dengan 755, maka akan masuk ke dalam fitur 6. Apabila nilainya masih kurang sama dengan 1,27, maka akan masuk ke dalam fitur 10. Apabila nilainya masih kurang dari 1, maka masuk dalam kelas 2. Selanjutnya pada data tes dengan persentase 40. Data tes dengan persentase 10 itu juga terdiri dari kelas 0 sampai kelas 2. Confusion matrix-nya seperti berikut, yaitu baris pertama 21 data benar, kemudian baris kedua 21 data benar dari 26 data, kemudian baris ketiga 20 data benar dari 25 data. Akurasi skornya itu sebesar 0,86 atau 86%. Kemudian untuk membaca ini itu seperti pada yang sebelumnya. Bila masih apabila kurang dari sama dengan 760 masuk dalam fitur 60, apabila masih kurang dari 1,27 masuk dalam fitur 10, apabila masih kurang sama dengan 1 maka akan masuk dalam kelas 2. Tampilannya tree-nya seperti ini. Kemudian berlanjut pada data diabetes. Pada data diabetes ini pakai data CSV yang sudah diletakkan dalam satu folder supaya bisa diakses. Kemudian untuk membacanya itu dengan PD pandas the grid CSV. Kemudian untuk menampilkan sheet-nya itu dengan variabelnya dipanggil data diabetes.sheets. Kemudian untuk menampilkan datanya yaitu dengan head, yaitu menampilkan datanya 5 teratas. Jika dilihat hasilnya seperti ini. Sheet dari data diabetes itu sebanyak 768 baris dan 9 kolom, sedangkan tampilan datanya itu seperti berikut. Selanjutnya kita mencari info. Lihat info di dalam datanya, yaitu dengan data diabetes.info. Nah, datanya itu tipenya dominan integer dan nilai BMI dan diabetes Big-Mac function itu data tipenya float. Selanjutnya dicek data not null apabila ada data null atau tidak. Dengan cara data diabetes is null sums totalnya, yaitu outputnya dari seluruh datanya itu tidak, dari seluruh kolom nilai di kolom itu tidak ada data yang null. Selanjutnya handling data duplikat, kita cek terlebih dahulu data duplikatnya apakah ada atau tidak dengan data diabetes dan duplikat itu sama. Nah, total output dari total data duplikat itu kosong, jadi kita tidak perlu mengatasi data duplikat. Lanjut pada data, kita lihat data yang outlier dengan black spot. Melihat data yang outlier dengan black spot di sini buat perulangan sepanjangnya itu kolom diabetes, data diabetes, kemudian
memvisualisasikan blogspot setiap kolom data diabetes. Kemudian plot the show untuk menampilkan blogspotnya tadi, visualisasi blogspotnya. Nah, outputnya seperti ini. Banyak data yang outlier. Yang jadi outlier hanya data outcome. Nah, untuk menangani data yang outlier, tadi kan sebelumnya sudah membuat fungsi delete outlier. Nah, kita juga panggil fungsi delete outlier lagi di sini, yaitu ini. Tapi sebelumnya kita deklarasikan terlebih dahulu nilai kuantis 1 dan kuantis 3-nya. Kuantis 1-nya yaitu data diabetes dengan parameter kolom dengan list kolom yang memiliki data outlier, kemudian kuantilnya itu 0,25. Kemudian untuk nilai ketiga itu data diabetes dengan list kolom yang outlier dengan kuantil itu 0,75. Kemudian setelah itu kita panggil fungsi delete outlier. Setelah dihapus data yang outlier, kita cek kembali apakah masih ada data yang outlier. Dengan blogspot seperti tadi kodenya. Dan hasilnya sudah tidak ada data yang outlier. Kita proses ke selanjutnya. Selanjutnya, X tadi seperti tadi ya, X itu untuk menampung value pada data dari data diabetes, yaitu seluruh baris mulai dari kolom 0 sampai 8. Kemudian Y itu data target untuk menampung kelas tujuannya. Selanjutnya untuk menampilkan data testing dengan presentase 20% dengan memanggil fungsi TST yang sudah dideklarasi di atas tadi, yaitu dengan print TST dengan parameter 0,2. 0,2 itu maksudnya 20% ya. Outputnya seperti ini. Data testingnya itu antara kelas 0 sampai 1, kemudian confusion matrix itu 2 kali 2, yaitu baris pertama ada 83 data benar dari 101 data, kemudian baris kedua itu ada 25 data benar dari 53 data. Jadi akurasi skornya itu sebesar 0,70 atau 70%. Untuk membaca ini seperti yang tadi ya, untuk menghemat waktu saya skip. Dan tampilan tree-nya seperti ini. Selanjutnya untuk menampilkan data testing dengan presentase 30%, yaitu memanggil fungsi TST dengan parameter 0,3. Kita akan langsung, dan outputnya seperti ini. Kelasnya tetap sama ya, antara 0 dan 1. Kemudian confusion matrixnya yaitu ada 109 data benar dari 150 data, kemudian baris kedua ada 44 data benar dari 81 data. Akurasi skornya itu sebesar 0,66 atau 66%. Dan tampilan tree-nya seperti ini. Selanjutnya untuk data testing diabetes
persentase 40%, yaitu denominator fungsi TST dengan parameter 0,4. Giliran outputnya seperti ini. Ini merupakan data tes. Ini merupakan data tes banyak presentasinya. Data tes presentasinya yang 40%, kemudian confusion matrixnya seperti ini, yaitu baris pertama ada 149 data benar dari 241 data, kemudian baris kedua ada 70 data benar dari 120 data. Akurasi skornya itu sebesar 0,71 atau 71%. Dan tree-nya, tampilan tree-nya itu seperti ini. Selanjutnya, pada data breast cancer. Data variabel data cancer itu menampung load dari data breast cancer. Jadi setelah itu kita masukkan load breast cancer-nya tadi ke dalam data frame. Kemudian untuk menampilkan feature names itu dengan .feature name, untuk menampilkan shape itu cancer.shapes. Kemudian untuk menampilkan dataset itu dengan head, untuk menampilkan 5 data teratas. Jika dirun, outputnya seperti ini. Ini merupakan feature names dari data cancer sebanyak 30 feature names ya. Kemudian data shapes-nya itu ada 569 baris dan 30 kolom. Dan tampilan dataset datanya itu seperti ini. Ini kan kolomnya masih berupa indeks, jadi kita ubah kolomnya dengan nama feature name miliknya, seperti milik DataWen tadi, yaitu dengan menampung feature names milik data cancer, database cancer tadi ke dalam variabel fitur. Kemudian kita rename kolom yang indeks 0123 tadi dengan fitur names-nya. Kiraan outputnya seperti ini. Nah, itu untuk menampilkan data tipe pada data cancer, kita gunakan data.info. Outputnya data tipe di data cancer itu sesungguhnya sudah float. Selanjutnya kita identifikasi apakah ada data null atau tidak. Outputnya tidak ada data null di data cancer. Kemudian kita hitung data duplikat, identifikasi dulu data duplikat apa ada data yang sama, yaitu dengan data duplikat sama. Ya, total data duplikatnya itu berarti tidak ada data yang duplikat. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi data duplikat tidak ada, kita lanjut ke data yang outlier, yaitu dengan blogspot. Buat perulangan seperti yang sebelumnya, yaitu sepanjang nilai feature name di data cancer, kemudian kita blogspot visualisasikan tiap kolom data cancer-nya. Dan outputnya seperti ini. Cukup banyak data yang outliers, jadi kita perlu menghapus data outlier terlebih dahulu. Dari output yang ditampilkan sudah aku identifikasi data yang outliers. Data yang tidak outlier itu cuma data worst count
shift point. Hampir seluruh kolomnya itu memiliki data yang outlier. Kita hapus saja data outliersnya. Jadi sebelumnya kita deklarasikan nilai kuantil pertama, yaitu dengan cancer, kemudian feature names yang memiliki kolom yang memiliki data outlier, kemudian kuantilnya 0,25. Kemudian kita identifikasi kuantil yang ketiga dengan cancer, kemudian list kolom yang memiliki data outlier dengan kuantil 0,75. Kemudian tinggal memanggil fungsi getOutlier dengan parameter data. Dan parameter data frame-nya itu cancer, H1, dan H3. Hasilnya seperti ini. Oke, lanjut setelah menghapus data yang outlier, selanjutnya dicek terlebih dahulu apakah masih ada data yang outlier dengan fungsi yang dengan kode yang sama seperti yang tadi. Nah, outputnya sudah tidak ada data outlier di data breast cancer. Selanjutnya untuk modeling, kita identifikasi nilai X-nya terlebih dahulu. Nilai X itu untuk menampung nilai value, yaitu seluruh values pada kolom 0 sampai 30. Kemudian Y itu untuk menampung value nilai target apapun kelas tujuannya. Kemudian untuk menampilkan data testing dan persentase 20% pada database cancer dengan memanggil fungsi TST dengan parameter 0,2. Dan outputnya seperti ini. Ini merupakan data tes dari breast cancer dengan persentase 20%. Confusion matrixnya sebagai berikut, yaitu pada baris pertama terdapat 83 data. Data benar dari 101, kemudian 25 data benar dari 53 data. Dengan akurasi skornya sebesar 0,70 atau 70%. Cara bacanya ini seperti yang tadi ya. Apabila di fitur 27 itu kurang dari sama dengan 0,14. Apabila masih kurang dari 0,14, maka masuk ke dalam fitur 3. Fitur 3 itu kurang dari sama, menampung data kurang dari sama dengan 696,25. Apabila masih kurang dari nilai tersebut, maka akan masuk ke dalam fitur 27. Selanjutnya, apabila nilainya masih kurang dari 0,12, maka akan masuk ke dalam fitur 10. Tapi jika nilainya masih kurang dari 0,63, akan masuk ke dalam fitur 21. Terus apabila nilainya juga masih kurang dari 33,35, maka akan masuk ke dalam kelas 1. Akurasi skornya itu sebesar 0,9. Aduh, salah baca. Ini yang 3. Ini akurasinya tadi kan 0,70 atau 70%. Nah, untuk baca fiturnya itu apabila, saya ulangi ya,
di fitur 1 menampung nilai kurang dari sama dengan 123,50. Apabila nilainya masih kurang dari ini, maka akan masuk ke dalam fitur 7. Apabila nilainya masih kurang dari 28,50 akan masuk ke fitur 0. Kemudian apabila nilainya kurang dari 7,5 akan masuk ke dalam fitur 5. Apabila nilainya kurang dari sama dengan 30,95 maka akan masuk pada kelas kosong 0. Tampilan tree-nya sebagai berikut. Kemudian kita akan menampilkan data testing dengan persentase 30 dengan memanggil fungsi TST dengan parameter 0,30. Nah, outputnya seperti ini. Data tes sebesar 30%, outputnya seperti ini ya. Itu ada kelas 0 sampai kelas 1. Kemudian confusion matrixnya seperti berikut. Yang baris pertama ada 109 data. Benar dari 150 data. Kemudian baris kedua ada 44 data benar dari 81 data. Akurasinya itu sebesar 0,66 atau 66%. Kemudian untuk membaca ini sudah saya bacakan tadi. Kita langsung lihat ke ini tampilan tree-nya. Selanjutnya yang data testing dan presentase 0,4 kita tinggal panggil fungsi TST dengan parameter 0,4. Kemudian kita run. Nah, outputnya seperti ini. Data testing presentase 40%. Confusion matrixnya itu ada 149 data benar dari 241 data, kemudian baris kedua ada 70 data benar dari 112 data. Akurasi skornya itu sebesar 0,71 atau 71%. Kemudian untuk membaca ini, apabila fitur 1, nilai dari fitur 1 itu menampung kurang dari sama dengan 125,50. Apabila nilainya itu kurang dari 125,50 akan masuk ke dalam fitur 7. Sedangkan di fitur 7 nanti apabila nilainya masih kurang dari 32,50 maka akan masuk ke dalam fitur 0. Apabila nanti nilainya masih kurang dari 6,50 maka akan masuk ke dalam fitur 5. Dan nanti jika nilainya masih kurang dari 30,95 maka akan masuk pada kelas kosong. Terus jika masuk dalam fitur 3 dengan nilai lebih dari 33,50 maka akan masuk ke dalam fitur 1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.